Selamat pagi semuanya. Ya, selamat berpuasa. Kita lagi perbaiki Peugeot 306 ya. Nah, tadi keluhannya adalah si power steering bocor sama pennya nggak mau muter. Nanti kita lihat pennya apanya. Yang pasti katanya suka terbakar di sini. Jadi nanti kita lihat pennya ya. Nah, yang sudah kita buka adalah power steering. Nih, sudah dibuka dan dibersihkan. Seperti biasa ya, kalau power steering kan bocornya di pinion. Cuma, nah di sini bocornya. Di sini bocor, keluar minyak dan di pipa ini ya. Sini pipa. Pipa bekasnya di mana tadi? Di sini nih. Nah, ini bocor nih. Ada dua pipanya. Nah, itu lagi dibetulin si steering racknya, lagi dibetulkan si shock steer busingnya ya. Seperti biasa busingnya itu rusak. Nah, kita bikin busing, nanti kita lihat setelah selesai ya. Dan nanti kita rakit, ganti sealnya di sini satu nih. Dan di belakangnya satu. Di belakang sini satu, di depan satu, sealnya itu. Terus pipa ini 306 seperti itu ya, masih pakai shock steer. Kalau yang 206 sudah nggak pakai shock steer lagi ya. Nah ini tadi keras bukanya, dan kita harus ngeluarin cross member ini ya. Cross membernya diturunin baru bisa buka selang-selangnya. Keras selangnya, selang yang high sama low-nya ya, terlalu kenceng ya, jadi kita buka, jadi pekerjaannya agak sedikit sulit seperti itu ya. Nanti kita lanjut ke ini sealnya nih, yang seal yang di belakang sini nanti kita ganti. Nah, untuk sikringnya nanti kita nanti kita ganti dulu sikring yang besar, jadinya seperti ini tuh. Ini seal yang besar, karena yang kecil kan suka gampang terbakar ya. Tapi nanti juga kita cek extra pennya sama si satu lagi apa ya, extra pen sama si relaynya. Tapi nanti kita ganti paket itu dulu ya. Coba ganti yang gampang dulu, ganti relay dulu. Banyak kabel yang nggak dipakai juga kayaknya. Ini nggak tahu kabel apa, nanti kita lihat nih ada kabel ke sini. Sebelumnya kita buka kepala aki dulu ya, biar nggak konslet. Nanti yang satu, yang ini nih, kabel ini kita kasih sekun, kita taruh di sini, ada 01. Nanti yang satu lagi ini kan ke sini langsung ke aki, nggak pakai sikring, bahaya ya. Yang tadi itu ternyata nih ini langsung ke aki, ini bahaya nih. Oke, nanti kita kasih sikring ya, biar nggak bahaya. Ini kalau gitu bahaya, ini harus kasih sikring dulu. Dari aki boleh, tapi harus ada sikringnya ya bang. Nah, ini nggak apa-apa biar di situ, tapi ini kasih sikring ya, di sini nih. Dikasih sikring. Oke, kita lakukan dulu. Karena pennya 2, jadi dia punya 2 sikring ya, untuk kiri dan kanan seperti biasa. Ini yang kita ganti sikring 1. Terus ini bang sikringnya, terus ini 1 pakai sikring ini. Masuk ya. Nah, ini yang satu pasang sini ya, di luar, soalnya di dalam kabelnya pendek ya, gitu. Nah, ini busingnya sudah dibikin tuh. Yang ini juga sudah ya, pakai teflon biar kuat. Terus ini sealnya sudah dapat pinion, lagi pasang. Pas kita berangkat bang, pakai benang, pakai seal. Terus di sini pakai apa ini nyangkut ini. Ini yang seal yang bagian dalamnya ya, mau dipasang sama mengawang. Ini yang di atas ini mau dipasang juga. Ini ada laharnya di belakangnya tuh.
Snap-ringnya nggak? Nggak pakai? Snap-ring ada. Ada. Oh, pakai snap-ring. Pasang seal. Masuk banget tak? Masuk. Berdiri aja bang, berdiri. Sebutnya ya. Ayo. Itu bootnya. Kalau lepas pinion terus ditandain ya awalnya, sebelum dibuka tandain dulu biar nanti setirnya nggak miring. Situ bang, tandanya mana bang? Kemana itu? Ini tadi. Oh iya udah. Kayak gitu ya. Pokoknya ditandain, terserah mau di mana. Terus asnya juga diukur ya, dia keluarnya berapa senti. Biar nanti pas dipasang itu nggak miring setirnya. Kalau miring kan harus buka setir, sporing dan sebagainya, nanti susah. Itu tadi ukur berapa senti bang? 5 cm. 5 cm. Pas pertama di luar tuh 5 cm. Baru dimasukin pinionnya. Nanti kalau udah masuk dilihat lagi ukurannya pas kan. Pas ininya bang, ininya belum pas, coba lurusin lagi. Pas nggak? Titiknya pas nggak? Oh pas, oke. Kurang ya masih? Kurang, cabut lagi. Titiknya lihat lagi, titiknya sama nggak? Pas titiknya. Titik ini pas. Lurus. Nah, oke. Itu 5 cm ada? 5,5. Hah? 4,5. 4,5, kurang setengah senti. Ya kayak gitu tandanya ya. Tergantung awalnya segitu ya segitu. Coba ini lurusin lagi, lihat lagi. Keputar kan dia, pasti keputar. Udah? Hah? Masih 4,5. Masih pas setengah ya, sampai ketemu awalnya. Berapa senti lurusin tuhnya? Terus Kurang lurus titiknya. Pas bang? Pas. Nah ini 5 cm. Ini juga pas. Ini pas. Nah gitu caranya. Kalau nggak nanti miring setirnya. Kalau miringnya banyak nanti nggak bisa harus dilepas lagi, diulang lagi. Kalau miring sedikit banyak nanti sporingnya nggak bisa. Pakai itu. Ya sudah ya, ini lagi dipasang dulu. Enak banget ini. Kita lihat tuh, pernya keluarin dulu bang. Nih, kalau ini nggak ada setelannya ya. Kemarin ada yang nanya setelnya gimana, dia nggak ada setelannya, cuma per aja gitu. Ada per ini, terus di sini ada kayak plastik teflon, nanti ditekan. Jadi hanya kekuatan per, nggak bisa setel. Kalau pengen nggak terlalu keras ya kurangin simnya. Tuh simnya, liatin dong simnya. Ada beberapa simnya itu dikurangin kalau keras. Kalau terlalu loncer ya simnya tambahin. Tuh, nanti kita pasang tuh kayak gitu.
itu buat nahan si apa plastik. Ini shock breaker setir yang tadi di ganti apa namanya teflonnya ya, businya hancur, jadi sudah diganti teflon. Lebih tahan oli ya, kalau kena oli dia tahan, kalau karet kena oli hancur gitu. Tapi masih ada fleksibelnya, sedikit. Pipa barunya nanti dipasang di sini ya, di antara shock breaker sama pinion. Makanya si busingnya harus kuat, kalau enggak pipanya nanti rusak. Jadi masang si pipa itu sedikit susah ya, karena posisinya tidak terlalu presisi. Harus cari-cari celah biar dia bisa masuk. Pipanya ada 2. Nah, akhirnya terpasang juga ya tuh. Agak susah memang masangnya. Keras, harus satu-satu dipas-pasin. Nanti kalau udah pas baru dua-duanya. Aman loh, coba lihat. Setelah ini pasang boot, satunya lagi pasang terot, long terot, baru pasang ke mobilnya. Kerik ya, banyak kotorannya, tapi sudah dikerik sekarang. Nanti tinggal ngelap-ngelap aja. Lagi pasang terot, long terot. Terot yang olok yang mana? Yang kanan. Kanan. Nah, terotnya diganti 1. Oblak ini ya. Ya situ ya, sudah dipasang yang sana. Sudah dipasang tuh. Itu reknya sudah dipasang. Nah sini kelihatan mungkin. Itu ya, sudah dipasang, tinggal pasang cross member. Setelah ini pasang cross member, nanti terot-terot dipasang sini ya, so itu ya. Sudah dihidupkan mesinnya, sudah diisi minyak. Lagi dilihat bocoran. Mudah-mudahan tidak ada yang bocor ya. Nanti tinggal ngeluruskan setir ya, takutnya bengkok. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan aman ya. Coba pasang AC, Sep, lihat pennya, Sep. Nah tadi kan pasang ini ya, sikring. Kita coba pasang AC, dia harus low speed gitu. Nah low kan tuh, ada low, sudah muter ya, nggak tahu high speednya jalan atau enggak. Minimal low nya sudah kelihatan, bisa low speednya. Mantap.
Ya itulah, nanti kita rapiin dulu. Kalau sempat dites nanti kita coba, kalau enggak ya mungkin saya tutup dulu videonya sampai sini ya. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Coba lihat ke dalam seperti ini, anginnya ada. Ada nggak sih? Ada anginnya, agak kecil ya. Anginnya ada, cukup dingin hasilnya. Ini nyala ya si instrumennya, tapi mesinnya normal, tidak ada goyang atau apa gitu, tapi indikatornya yang nyala ya sih itu. Ini udah luar, dinyalain biar bau asap, bau yang di luar tuh nggak masuk ya. Suhu normal ya, suhunya tuh suhunya 80-an, mudah-mudahan normal terus, karena sering putus katanya si keringnya ya. Gitu ya, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.